Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Suratinisi Channel. Kali ini saya ingin berbagi tentang contoh kegiatan PAUD dengan pendekatan STEM dan TIPAK. Nah, ini nanti akan dilengkapi dengan bidang pengembangan dan KD-nya. Baik bunda-bunda semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, bunda yanda yang tetap support channel Suratiningsih. Semoga kita semua dapat selalu diberikan kelancaran, baik dalam kegiatan apapun, dan saya juga diberikan kelancaran sehingga setiap hari bisa berbagi dan kita semuanya dapat belajar bersama tentang pendidikan anak usia dini. Baik Bunda, sekarang kita mulai saja untuk kegiatan yang dengan menggunakan pendekatan STEM dan TIPAK. Kali ini kita mulai dengan bidang pengembangan nilai agama dan moral. Nah, KD yang saya pakai adalah 1.1, 1.2, yaitu yang bunyinya mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Nah, di sini saya menggunakan kegiatan eksperimen proses terjadinya hujan. Jadi, kita kenalkan dulu kepada anak-anak bahwa hujan itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita ketika diberi hujan ada doa. Terus kita kenalkan juga doa hujan. Terus kita kenalkan juga manfaat dari air hujan. Dan kita kenalkan juga apa bahayanya air hujan. Ketika air meluap akan menimbulkan banjir dan sebagainya. Jadi di sini kita kenalkan lebih dahulu sebelum mulai eksperimen proses terjadinya hujan. Sedangkan untuk pendekatan STEM yang kita pakai yaitu kan ada sains. Sainsnya di sini kita kenalkan air panas itu akan menguap. Terus nanti kan waktu percobaan ada es batunya ya, es batunya ketika kita beri atau kita dekatkan dengan air panas dia akan mencair menjadi titik-titik air hujan. Sedangkan teknologinya apa? Alat yang dipakai untuk eksperimen, contohnya ada toples kaca, ada piring kaca atau mangkok, terus ada es batu, ada air panas, ada sendok mungkin kalau dibutuhkan. Terus engineeringnya apa? Ketika kegiatan proses eksperimen terjadinya hujan. Artnya anak-anak bisa diajak untuk menggambar hujan, kemudian matematik yaitu anak-anak mengukur tadi air yang digunakan ada berapa, misalnya 1 gelas atau mungkin pakai ukuran botol. Terus tipaknya apa? Bunda-bunda bisa membuat video animasi terjadinya hujan. Eee, Anak-anak kan masih abstrak ya, belum belum bisa membayangkan bagaimana terjadinya hujan itu. Kalau kita hanya tepuk hujan, misalnya kita kasihkan air laut menguap menjadi awan. Anak-anak masih untuk membayangkan, untuk membuat konsep itu masih agak sulit, makanya di sini bisa dibuatkan video berupa animasi, yaitu terjadinya hujan. Boleh pakai Google Slide, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva atau KineMaster, apapun itu teknologi atau aplikasi yang sudah dikuasai sama Bunda semua. Kemudian kegiatan fisik motorik. Di sini anak-anak kita ajak bermain KD-nya 3.3, 4.3 ya. Kegiatannya adalah menggelindingkan bola dengan menggunakan paralon. Jadi paralon itu kita belah jadi dua. Atau kalau tidak ada paralon seperti saya ya, TK-nya kan di desa. Kita memanfaatkan lingkungan yang ada, kebetulan banyak bambu bekas umbul-umbul, bisa itu nanti dibelah dua pakai bambu. Tapi harus hati-hati ya, bambunya benar-benar harus sudah aman untuk anak, jadi tidak nelusupi itu loh. Nah, di sini pendekatan STEM yang dipakai yaitu sainsnya, tapi sebelumnya anak-anak sudah diajak percobaan, bola digelindingkan ternyata bisa, tapi kalau benda selain bola ya, misalnya berbentuk segitiga, segi empat, segi enam, dan sebagainya, ketika digelindingkan dia tidak akan menggelinding. Jadi sainsnya di sini, bola dapat menggelinding, sedangkan benda berbentuk lain tidak dapat menggelinding. Terus teknologinya apa? Alat yang dipakai paralon atau bambu dan bola. Engineeringnya apa? Ya, ketika anak-anak menyusun paralon dengan baik dan eh,
melakukan kegiatan menggelindingkan bola, prosesnya itu tadi, itulah engineering. Jadi di sini nanti kan ada tim ya, ada 4 atau 5 anak yang memegang paralon itu mulai dari yang agak atas, jadi nggak datar ya, jadi agak 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 landai gitu, semakin ke bawah. Jadi nanti digelindingkan dari atas. Nah, artnya nanti bisa anak-anak diajak menggambar bola, sedangkan matematik mungkin anak-anak diajak mengukur berapa panjang paralon yang digunakan atau menghitung berapa paralon yang sudah dipakai untuk percobaan menggelindingkan bola tadi atau jumlah teamwork-nya ketika melakukan kerjasama menggelindingkan bola. Sedangkan tipek di anak bunda semua bisa membuat video pembelajaran juga, yaitu boleh pakai Google Slide, PowerPoint, Canva, KineMaster atau apapun aplikasi yang sudah dikuasai sama bunda. Maaf agak serak. Terus kemudian bidang pengembangan sosial emosi. Kita pakai KD 2.9 yaitu sikap peduli. Kita ajarkan kepada anak-anak sikap peduli membantu orang tua. Dalam hal ini bisa kegiatannya menyapu atau merapikan mainan, tapi yang saya pakai di sini yaitu kegiatan membantu mama atau ibu mencuci kaos kaki atau mencuci yang kecil-kecil saja, baju adik atau mencuci sapu tangan atau mencuci masker. Masker kain itu kan dicuci bisa ya. Nah, pendekatan STEM, SEN-nya apa? Yaitu proses terjadinya busa sabun tadi, yaitu ketika air dikasih air sabun untuk mencuci kan air dulu, dikasih sabun terus kita kocok maka akan mengeluarkan busa. Atau juga dari kain yang sudah basah ketika dijemur akhirnya kering, itu juga sain, termasuk sain ya. Terus untuk teknologinya apa? Alat yang digunakan tadi ada bak, mungkin ada gayung, ada jemuran, baju yang dicuci, sabun, air, sendok sendok ukuran sabun cuci dan sebagainya. Terus engineering-nya proses mencuci. Artnya mungkin ketika anak-anak menjemur baju atau kaos kaki itu mengaturnya dengan rapi. Selanjutnya ketika kering melipat juga dengan rapi. Sedangkan matematiknya bisa menghitung berapa ukuran air, berapa ukuran sabun yang digunakan untuk mencuci, atau menghitung jumlah bahan yang dicuci tadi, kaos kakinya, maskernya, atau sapu tangannya, atau lapnya yang dicuci tadi ada berapa, seperti itu. Uh, Sedangkan tipak itu bisa menggunakan wak ya, menggunakan wak. Misalnya kita berikan tugas di situ, nanti dibantu sama orang tua bahwa hari Minggu tugasnya anak-anak membantu ibu. Jadi kita menggunakan WhatsApp group. Itu teknologinya. Baik Bunda semua, kita akan masuk ke bidang pengembangan kognitif. Kali ini pakai kode 3.5, 4.5 yaitu kegiatannya eksperimen pertumbuhan tanaman. STEM-nya yaitu 1 sains pertumbuhan tanaman. Jadi nanti anak-anak diajak ini proyek ya karena tidak 1 hari selesai ya. Ini kan untuk pertumbuhan tanaman itu kan ada beberapa hari, 3 atau 4 hari, yaitu anak-anak diajak menanam biji jagung. Kemudian teknologinya apa? Alat yang dipakai mungkin gelas gelas bekas air mineral, terus kapas, kapasnya ada berapa lapis, air, terus jagungnya. Nah itu engineering-nya apa? Ya proses ketika anak-anak itu menanam. Terus art-nya cara menyusun. Anak-anak menyusunnya dengan rapi apa tidak, karena itu membutuhkan seni ya. Terus matematiknya apa? Menghitung biji jagung yang ditanam misalnya. Terus karena ini proyek ya, proyek kan itu mungkin 1 hari sampai diperkirakan 2 sampai 3 hari ya, baru akan muncul. Nah, hari keempat mungkin dikumpulkan, ini proyek ya, bisa dilakukan di rumah, bisa di sekolah. Jadi setiap hari anak-anak mengamati pertumbuhannya itu dengan membuat garis. Jadi
setiap hari dia akan menggaris seperti kita membuat grafik gitu ya, membuat grafik, kita kasih garis ketika tumbuh, misalnya akar, agak tinggi lagi kita kasih garis seperti itu. Kemudian tipenya yaitu bisa juga memakai wrak kalau itu nanti tugas di rumah. Tapi kalau tugas di sekolah mungkin, eee, kita pakai untuk ininya ya, untuk apa itu, untuk prakteknya itu ya, sebelum kita praktek anak-anak disetelkan video pembelajaran dulu yang sudah dibuat guru tentang bagaimana cara kita menanam jagung, seperti itu. Baik, setelah itu kemampuan berbahasa, di sini saya pakai KD 3.11, 4.11, 3.12, 4.12. Kegiatannya adalah bermain peran mikro. STEM-nya apa? Sains, benda kalau digerakkan akan ikut bergerak. Jadi kan kita pakai boneka tangan, tangannya masuk di dalam boneka. Nah, kita gerak-gerakkan. Jadi ketika kita benda kita gerakkan dia juga akan bergerak. Kalau benda itu didiamkan, tidak digerakkan juga diam. Itu memerlukan itu adalah STEM, sains, maaf, bukan STEM ya, sains. Terus teknologi alat yang digunakan, mungkin boneka tangannya ada berapa, terus ada aksesorisnya, ada panggungnya, panggung mini itu ya, terus engineering-nya ya, proses bercerita. Art-nya, karena itu ada beberapa boneka, berarti kemampuan memainkan macam suara, misalnya suara gajah bagaimana, suara semut bagaimana. Terus matematik, anak-anak diajak menghitung berapa jumlah bonekanya. Terus kemudian anak-anak diajak, apa itu namanya, menyusun boneka dari yang paling kecil sampai paling besar atau sebaliknya. Terus tipenya yaitu bermain dengan papan tulis maya, misalnya ya. Anak-anak diajak interaktif ya, kalau papan tulis maya itu anak-anak diajak untuk mengisi. Bu guru sudah punya gambar boneka, anak-anak disuruh menghitung terus diisi berapa jumlahnya. Atau keaksaraan awal menarik, menghubungkan garis gambar dengan uh, tulisan, misalnya ada tulisan, ada boneka, ada gambar boneka, ada tulisan boneka, terus ada pohon, dan aksesorisnya misalnya pohon, ada gambar pohon, ada tulisan pohon, anak-anak diajak menarik garis. Jadi bisa ini pakai papan tulis maya dan itu sudah saya sharekan bagaimana menggunakan papan tulis maya atau Jamboard ya, beberapa 2 minggu yang dua konten sebelum ini. Baik, seperti itu untuk kemampuan berbahasa. Sedangkan selanjutnya adalah seni, yaitu anak-anak kita ajak membuat kipas, melipat bentuk kipas. Nah, di sini KD-nya yang dipakai ya 3.15, 4.15. STEAM yaitu sainsnya, yaitu anak-anak diajak menggerakkan kipas yang sudah dibuat. Nah, jadi ternyata benda itu kalau dikipaskan dan digerakkan akan menghasilkan angin atau udara yang bergerak. Anak-anak diajak mencoba mengipaskan kipas buatan mereka di dekat muka kita. Apa yang terasa? Nah, ternyata ada udara. Apakah kipas saja? Oh tidak, semua benda. Coba jari kita dikipaskan. Oh ternyata iya, juga mengeluarkan udara yang bergerak atau angin. Itu sainsnya ya. Terus teknologi ya alat yang digunakan. Misalnya kertas lipat, terus ada tangkainya itu dari sedotan, terus ada lem, seperti itu. Engineering-nya apa? Ya proses kegiatan ketika dia melipat. Art-nya bentuk kipas yang dibuat. Ada yang berbentuk bulat, ada yang hanya setengah lingkaran, terus perpaduan warnanya, itu art-nya ya, seninya. Sedangkan matematik yaitu mengukur berapa tadi yang digunakan kertas lipatnya, berapa membutuhkan sedotannya, atau mungkin berapa ukuran dari kertas lipat, seperti itu. Terus tipaknya apa? Bisa membuat video pembelajaran juga. Monggo
dikembangkan sendiri sama bunda-bunda semua ya. Maaf agak serak ya. Selanjutnya bagaimana implementasi pendekatan STEM ini dalam kegiatan pembelajaran? Sama seperti kegiatan biasanya ya, ketika Bapak dan ibu-ibu atau bunda-bunda semua memberikan materi atau mengajar di anak-anak. Jadi pertama, guru atau pendidik itu menyampaikan tema hari ini apa yang dikaitkan dengan kehidupan anak. Misalnya tadi ya kipas angin tadi ya, itu sumber kehidupan, jadi air, udara, api. Jadi kita kenalkan udara yang dihasilkan itu tadi ya. Terus pendidik bercerita atau membacakan buku cerita terkait dengan subtema. Jadi kita bercerita, terus harus terkait dengan tema atau subtemanya dan akan lebih baik lagi kalau disertai dengan gambar poster, jadi ada gambarnya ya, jadi lebih menarik. Kemudian stimulasi dan motivasi agar anak muncul rasa ingin tahu sehingga terjadi komunikasi terfokus pada kegiatan yang akan dilakukan. Jadi di sini guru-guru juga harus merangsang agar anak-anak ada rasa ingin tahunya. Bunda nanti membuat apa? Bunda bagaimana? Jadi kelasnya menjadi hidup ya. Terus guru atau pendidik mengenalkan semua tempat main, alat dan bahan main yang sudah disiapkan. Jadi nanti Bu Guru menyampaikan semuanya. Nanti anak-anak akan bermain ini, alat yang digunakan ini. Terus kemudian pendidik atau guru menyampaikan aturan mainnya. Bagaimana memilih teman main, cara menggunakan alat-alat, kapan memulai dan mengakhiri, serta kita juga mengajarkan disiplin, yaitu merapikan kembali alat yang sudah digunakan. Jadi ini sama ketika kita mengajar setiap hari itu. Nah, mungkin itu bunda-bunda semuanya yang bisa saya sharingkan. Insya Allah apabila ada kritik, ada request, ada saran yang ada di kolom komentar atau mungkin kirim di email saya akan senang sekali. Saya akan lebih memperbaiki lagi untuk konten-konten saya berikutnya. Dan tolong apabila konten yang saya share ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ulang karena berbagi itu indah. Dan mari kita mulai selalu belajar dan juga berbagi. Akhirnya salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.